Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Bismi Muhammadi, NPM 231010575, kelas J, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Dosen Dr. Haji Syafriyadi SHMH, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hukum Perdata. Dari pengertian, buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Samsudin, istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Istilah hukum perdata di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Jojo di Gunung. Adapun pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam buku Pengantar Hukum Perdata Indonesia oleh Usman Munir, secara khusus berikut sumber-sumber hukum perdata tertulis di Indonesia, yaitu: satu, Algemeen Bepalingen van Wetgeving dalam kurung AB. 2. Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas concurrentie. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. 9. Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Unsur-unsur hukum perdata. Dalam buku tulisan Rahman Syamsuddin, menurut Titik Triwulan Tutik, ada beberapa unsur dari hukum perdata, yaitu: satu, adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat atau jurisprudensi. Dua, undang. Adanya kaidah hukum tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Tiga, mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya. Empat, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Pembagian hukum perdata. Dalam buku Hukum Perdata Indonesia oleh PN Haji Simanjuntak 2015, ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. 1. Hukum perorangan. 2. Hukum keluarga. 3. Hukum harta kekayaan yang terbagi dalam: A. Hukum mutlak berlaku terhadap setiap orang. 2. Hukum relatif, hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum di mana pihak yang terkait dengan pihak lain. 4. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal. Contoh penerapan hukum perdata. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara warga negara sehari-hari. Beberapa contoh kasus dari perkara perdata yang banyak dijumpai di masyarakat antara lain: satu, masalah warisan; dua, hutang piutang; tiga, wan prestasi; empat, sengketa lahan tanah; lima, sengketa kepemilikan barang atau jual beli; enam, pelanggaran hak paten; tujuh, perebutan hak asuh anak; delapan, pencemaran nama baik; sembilan, hukum perkawinan; sepuluh, hukum perceraian, dan lain-lain. Kesimpulan dari hukum perdata. Kesimpulan dari hukum acara perdata ialah untuk melindungi hak-hak individu lain dalam sengketa perdata. Ini termasuk hak untuk memperoleh pendengaran yang adil, hak untuk memberikan bukti dan argumen yang relevan, hak untuk memperoleh putusan yang didasarkan pada hukum dan fakta yang ada, serta hak untuk menegakkan putusan pengadilan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.